rasanya tidak mengena. Di dalam persiapan saya tidak sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Penyebabnya apa? Saya selidiki terus, saya nggak pernah menyampaikan firman di dalam kondisi apapun, saya nggak pernah grogi. Sebanyak orang apapun juga saya nggak grogi. Dan pada waktu itu saya juga nggak grogi. Tapi yang membuat saya pada waktu itu rasanya nggak bisa pas. Ternyata diri saya sendiri. Karena saya sibuk dengan pikiran saya sendiri. Saya tidak mempersiapkan hati saya pada waktu itu untuk fokus dengan apa yang ingin Tuhan sudah berikan kepada diri saya, sehingga pada waktu itu saya sibuk dengan sebagai ketua panitia, saya lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, dan pada waktu akhirnya saya dipanggil untuk naik atas mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan, mungkin hampir sekitar 10 sampai 20 menit itu saya berjalan dengan pikiran saja, tetapi rasanya untuk komunikasi dengan Tuhan nggak ada. Jadi hampa gitu rasanya hati saya pada waktu itu. Tapi terakhir saja ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada diri saya, sehingga ada satu kelegaan pada waktu firman Tuhan itu boleh tersampaikan. Hal ini saya nggak malu untuk saya sharekan dan saya jelaskan mengapa bisa seperti itu. Firman Tuhan itu luar biasa sekali. Ada beberapa firman yang selama ini kita dengar, tetapi rasanya pada waktu kita dengar dipakai untuk kehidupan ini sebetulnya untuk apa sih gitu loh. Jadi kegunaannya untuk kehidupan ini untuk apa? Padahal firman Tuhan itu luar biasa sekali. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai pertama kali di dalam Matius pasal 4 ayat 4, coba dikeluarkan. Kita hidup bukan oleh roti saja tetapi dengan firman Tuhan. Kan Tuhan berkata seperti itu karena pada waktu dia dicobai oleh iblis, di saat dia mengalami satu kelaparan, lapar Tuhan itu, puasa 40 hari, kalau tidak lapar kan bukan manusia ya. Dalam keadaan lapar dia dicobai, dia diberi pencobaan bahwa iblis itu tahu nggak bahwa dia itu Allah? Tahu loh, dia itu manusia 100% dan dia Allah 100%, iblis itu tahu. Sehingga dia tidak nyobai, kalau kamu lapar kamu pergi ke toko sebelah sana minta ambilin rotinya, kan seperti itu toh. Tapi iblis mencobai Tuhan apa? Karena kamu Allah, kamu sanggup akan membuat batu itu jadi roti, dia sanggup enggak? Sanggup. Tetapi pada waktu itu Tuhan datang di dunia bukan dengan satu tujuan seperti itu untuk mendemonstrasikan mujizat untuk dirinya, kepentingan dirinya. Tapi setiap mujizat yang dia lakukan hanya satu, supaya nama Bapa dipermuliakan melalui dirinya. Amin. Sehingga dia tidak mau dicobai seperti itu. Kalau dia dicobai seperti itu dia jatuh, bukan. Tapi dia berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kita baca ini rasanya gak bisa lah kita hidup itu makanan kok membuat kita hidup toh. Tapi sesungguhnya makna daripada ayat ini bukan seperti itu. Ya memang kita hidup makan, kalau dengar firman saja gak mungkin kita bisa hidup. Dalam arti hidup sesungguhnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang mau saya sampaikan pada waktu di Paskah itu sesuatu yang sudah saya persiapkan dengan baik. Saya ingin mengulangi sedikit, ini belum menjadi tema khotbah saya hari ini, tapi ingin saya sampaikan. Saya masih penasaran karena apa yang sudah saya persiapkan pada waktu ibadah Paskah itu kok gak kesampai gitu loh. Jadi di hati saya ini sampai saat ini masih redek gitu, masih rasanya kayak gemes gitu loh. Ya, jemaat Efrata nanti yang kebagian. Amin. Ya. Yang kan banyaknya nggak datang loh juga pada waktu itu, sehingga nggak tahu Tuhan ini punya acara sendiri, saya nggak ngerti ya kok bisa terjadi seperti itu. Mungkin bisa diambilkan air minum Pak Darsono. Saya akan mulai dengan satu hal yang ingin saya sampaikan pada waktu Paskah itu. Yang pertama saya ingin sampaikan, kita memiliki Allah yang penuh kasih luar biasa kepada ciptaannya yang satu ini, namanya manusia. Bukti bahwa dia benar-benar mengasihi kita, bukti bahwa dia benar-benar memikirkan rencana yang indah dalam kehidupan kita.
Sampai dengan satu hal, dia menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Apa sih kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah? Allah itu roh ya, Allah itu roh. Kebiasaan kita kalau sesuai dengan gambar itu berarti ada apa? Sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Allah nggak bisa roh, nggak bisa dilihat. Tetapi dikatakan sesuai dengan gambar Allah itu memiliki sifat-sifat Allah. Sifat-sifat dalam Allah apa? Jangan sampai salah. Sifat Allah nggak bisa kita samai, yaitu apa? Kemahaannya itu sifat-sifat Allah. Tetapi yang terutama diberi sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu apa? Daya cipta. Kita dikasih kekuatan, kita dikasih sesuatu yang sangat luar biasa di dalam otak kita. Pada waktu saya belajar, saya lihat di internet kan sekarang gampang toh. Kurang lebih instan yang menciptakan apa? Listrik itu otaknya dipakai berapa persen gitu. Seorang profesor yang luar biasa. Pada waktu saya lihat di Google itu dia cuma pakai kalau diperiksa itu kurang lebih otak yang dipakai 5%. Dari seluruh otak yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Kira-kira saya cuma berapa persen ya? Ya, CP berapa persen ya? Ya, dia sekian persen aja bisa menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa seperti itu. Manusia diciptakan sama Allah itu sedemikian luar biasanya memiliki daya cipta sesuatu yang sangat dahsyat. Bahkan kalau hari ini pada waktu itu saya sampaikan, manusia itu sangat hebatnya ya, bisa menciptakan sebuah alat di mana kita bisa melihat orang main bola di benua yang lain, ya. Kemarin sama yang lihat pertandingan badminton, ada pertandingan badminton kemarin. Mungkin kalau lihat di lapangan, kita mau lihat koknya itu jatuh di apa namanya? Di garis itu keluar apa masuk kan nggak bisa kelihatan toh kalau dari jauh. Tapi kalau kita lihat di TV kita bisa lihat. Bahkan orang main bola di benua lain dengan waktu yang sama, kita bisa melihat bola itu jalan, mungkin pada waktu bola itu jalan di sebelahnya ada jangkrik, disorot, kita bisa lihat betapa luar biasanya manusia bisa menciptakan seperti itu. Manusia ini dikasih sesuatu daya cipta yang sangat-sangat luar biasa sama Tuhan. Sampai di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5 dan 6. Sampai Mazmur ini ngomong kayak apa? Pasal 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Terus, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Luar biasa enggak? Dikasih satu kekuatan dalam otak kita dan telah memakainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Luar biasa enggak? Manusia diciptakan dengan segitu hebatnya. Sedemikian luar biasanya. Gak pilih kasih, semua dikasih kekuatan seperti itu. Tapi karena dosa, Allah yang menciptakan manusia sedemikian luar biasa dengan satu tujuan, melalui apa yang Dia berikan untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu bukan berarti Allah pakai kita, ini salah lagi, salah apa? Persepsi lagi karena dosa. Kita diciptakan supaya Dia, melalui kita Dia dimuliakan. Gak usah kita, Dia sudah mulia, amin. Kenapa kok Dia ciptakan kita dikasih hikmat yang sedemikian rupanya sehingga bisa menciptakan sesuatu untuk memuliakan Dia. Karena satu, saat kita memuliakan Dia, otomatis kita dipermuliakan. Amin. Tujuannya bukan supaya Allah dimuliakan melalui kita. Allah sudah mulia. Kita yang perlu menerima kemuliaannya dengan cara apa? Kalau kita memuliakan Dia, kita menerima kemuliaannya. Saya kasih contoh dalam kehidupan. Orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Wih, Bu siapa ini namanya? Bu Tina ini dipakai Tuhan luar biasa. Kalau dia menyembah Tuhan, wah bisa orang sekitarnya terbawa semua, bisa merasakan hadirat Tuhan. Pada waktu kamu menyembah Tuhan, kamu kan memuliakan Tuhan. Tapi yang dimuliakan siapa? Bu Tina. Tapi kalau kamu menyembahnya karena untuk dirimu sendiri,
Orang ngomong apa? Aneh, kan kayak gitu. Katanya Onju aneh gitu. Tapi kalau untuk Tuhan, betul-betul untuk Tuhan, orang bisa merasakan hal itu. Seperti itu. Tapi manusia karena dosa, apa yang Tuhan berikan sesuatu intelektual yang luar biasa, hikmat yang luar biasa, bukan dipakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mencari kepuasan diri sendiri. Manusia menciptakan segala sesuatunya hanya satu, untuk memuaskan diri sendiri. Buat apa untuk diri sendiri? Karena dosa itu terjadi seperti itu. Allah sudah dipinggirkan hanya untuk memuaskan diri sendiri. Allah nggak setuju tentang hal itu? Nggak apa-apa, dia sebetulnya setuju. Tapi Allah jangan ditinggalkan. Tetapi ini sudah berubah. Segala sesuatu hanya ditujukan untuk diri sendiri. Sampai dengan apa? Ibadah. Ibadah pun demikian juga. Orang datang ibadah hanya untuk memuaskan diri sendiri, sehingga cara-cara beribadah dibuat bagaimana bisa memuaskan setiap orang yang datang. Dengan cara apa? Metode sekarang bermacam-macam. Ibadah itu supaya bisa dipuaskan seseorang dengan cara apa? Bermacam-macam. Sampai kemarin ada ibadah Paskah, salah satu gereja ada di Surabaya. Nggak salah kalau dipakai untuk uang dipakai 1 miliar untuk ibadah Paskah, nggak apa-apa. Mau 1 triliun nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan yang datang. Tapi tujuannya jelas sekali, hanya untuk memuaskan yang datang. Apalagi kalau untuk apa? Persaingan antara sana habisnya berapa? 1 miliar. Yang datang banyak, saya 2 miliar lebih banyak. Kalau sudah tujuannya seperti itu, sudah menceng dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hal ini terjadi sampai dengan pada waktu zamannya Rasul Paulus. Tapi coba kita lihat dulu, manusia sedemikian hebatnya dan membanggakan apa yang menjadi kepintarannya, membanggakan apa yang menjadi kehebatan yang Tuhan berikan, sampai dengan yang salah satu raja siapa? Salomo itu hikmatnya tidak ada orang yang bisa lawan. Apa yang dia inginkan di matanya pasti dia peroleh. Saking hebatnya, segala sesuatu dia bisa dapat, segala sesuatu dia bisa miliki. Karena apa? Kepintarannya, hikmatnya luar biasa. Dia ngomong loh itu di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 8 sampai 11, coba kita lihat. Tuhan berikan segala sesuatu, Tuhan berikan kepada Salomo. Kamu meminta apa? Aku minta hikmat. Tuhan kasih kok. Sudahan. Sehingga Salomo bisa ngomong apa? Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Siapa yang bisa melawan gundiknya Salomo? 700 gundik, istri 300, 1000 orang. Wow. Untuk memuaskan dirinya, dia sudah lakukan itu semuanya. Bahkan dia ngomong apa? Ayat 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. 10. Aku tidak merintangi mataku. Waduh. Dari apapun yang dikendakinya, aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah dari segala jeripayaku. Ini tahu ngerti artinya. Apa yang dia lihat, yang dia ingini, pasti dia dapat. Itu kalau dikasihkan kepada Cik Ping, saat TP dibeli semua itu. Ya, apalagi tacikku itu. Masuk di Uniqlo, borong semua, apa yang dilihat dibeli semua. Ada satu kemampuan tuh. Tapi apa nanti kalau kita lihat? Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan, gak akan bisa puas. Karena dosa,
Manusia tidak bisa memuaskan dirinya sendiri dengan kepintarannya, dengan hikmatnya, tidak bisa. Hanya kembali kepada Tuhan. Amin. Orang datang di gereja, dikasih acara sehebat apapun juga, dibuat sehebat apapun juga, tapi kalau melenceng dengan Injil, percuma. Yang puas hanya jiwanya saja. Sementara tok, pulang dari gereja, gembos. Wah, luar biasa tadi, wah hebat. Pestanya luar biasa, artisnya, nyanyinya luar biasa. Wah. Keluar dari gereja, gembos. Makna Injil itu gak melekat dalam dirinya betul-betul. Dan ini terjadi di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 11-12. Gak usah dibuka ini karena cuma saya kembalikan pada waktu itu, tapi saya sayang pada waktu tidak tak jelaskan dengan dalam. Sang Rasul itu ngomong sama Timotius, hai Timotius, sekarang ini pada waktu dulu itu zamannya Rasul Paulus, keadaan gereja sudah melenceng dari apa yang menjadi tujuan kebenaran. Penyesat-penyesat itu masuk di gereja dengan membalikkan makna Injil sesungguhnya. Mereka menjungkir-balikan makna kebenaran itu dengan ajaran-ajaran yang sebetulnya hanya untuk mengenakan daging mereka sendiri semua. Timotius, kamu yang sudah diajar sejak anak-anak, kamu sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Dikatakan semuanya toh, kamu harus berani maju menghadapi itu semuanya. Kamu sebagai seorang yang muda, kamu harus berani untuk menghadapi ini semua, dan kamu harus berani maju ke depan. Memang yang menjadi hambatan Timotius masih muda. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, yang masih muda, kamu harus ingat, kalau kamu sudah dilengkapi dengan semua apa yang diajarkan sejak kamu masih muda tentang siapa itu Allah, apa itu makna Injil dalam hidupmu, kamu harus satu, jaga perkataanmu dan tingkah lakumu di dalam ketekunan dan kesalehanmu. Kalau itu sudah ada, kamu gak perlu takut untuk memberitakan Injil. Tapi pada waktu itu, saya ngomong, gembos, itu maksudnya. Mau ngomong itu kayak orang bingung gitu loh, pilu. Heran saya, kenapa ini? Padahal ini saya nggak baca belas tuh. Ada di luar otak, sudah dimasuk dalam otak saya. Kenapa pada waktu itu nggak bisa neken kayak gini? Mau ngomong aja nggak bisa ada tekannya belas. Gembos saya. Saya mikir kenapa? Ternyata masa mau sudah tinggal waktunya berapa, saya masih bengak-bengok WL, kurang maju, kurang mundur, kurang gini, lampunya kurang gini, bingung dengan sibuk dengan pikiran saya sendiri. Sehingga pada waktu naik di atas mimbar, Tuhan itu mau menekankan apa di dalam pembicaraan saya? Gak ada, gak kuat. Saya tuh di atas mimbar tuh nangis, Tuhan tolong Tuhan, ini malu loh Tuhan. Aku sing salah Tuhan, tapi ya tolonglah Tuhan. Tuhan hajar 15 menit, mungkin sampai 20 menit. Khotbah saya, hampir saya berhentikan pada waktu itu cuma berapa? Setengah jam ya? Iya. Setengah jam saya stop, tapi Tuhan marah. Terus ayo, saya teruskan lagi sampai hampir 1 jam. Kalau setengah jam itu khotbah saya selama 25 tahun yang paling pendek di Sang Belis mungkin. Tapi puji Tuhan saya bisa sampai 1 jam. Kenapa itu bisa terjadi? Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan ya, pada waktu tadi di dalam Matius pasal 4 ayat 4, ini mulai masuk tema khotbah hari ini ya. Dia ngomong, kamu hidup bukan melalui roti saja, makanan, tapi firman Tuhan. Kita rasanya, firman Tuhan ini faedahnya apa sih untuk aku hidup? Siapa yang pernah merasakan firman Tuhan itu berfaedah dalam hidup kita? Firman Tuhan itu kan berarti apa yang Tuhan bicarakan. Apa sih kekuatannya firman Tuhan dalam kehidupan kita itu? Apa nikmatnya saat kita setiap saat sarapan firman Tuhan? Sarapan firman Tuhan itu bukan baca firman, mulai Kejadian sampai kita Wahyu kita baca, tapi ngerti sebagai pengetahuan, tapi tidak pernah dirasakan di dalam kehidupan, percuma. Dirasakan dalam kehidupan firman itu hidup dalam hidup kita, kita bisa melongo. Wih, ternyata seperti itu dah hebatnya.
Masih ingat di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8, jangan kamu berhutang kepada, coba dibukaan aja, siapapun juga. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Perkataan ini rasanya, utang apa sih? Berhutang itu apa sih? Kok ada hubungannya apa dengan sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Orang itu kan seolah-olah kalau ada orang utang kita rasanya kayak apa namanya? Orang ini utang, kalau kita bisa ngasih rasanya kita menjadi satuan yang dianggap kita orang yang baik perbuatan kita, atau sudah bukan berbicara soal kayak gitu. Sebenarnya Tuhan ingin berbicara apa? Sangat sulit, gak mungkin bisa kita lakukan tanpa kuasa Roh Kudus. Dalam setiap tindak tanduk kita dalam kehidupan ini, setiap apa yang akan kita lakukan hal yang baik kepada seseorang, dasarnya satu, supaya melalui perbuatan kita, orang itu bisa melihat Tuhan. Amin. Tujuan kita melakukan satu hal yang baik kepada seseorang, supaya orang ini bisa melihat Tuhan, supaya orang ini bisa mengenal Tuhan, supaya orang ini bisa cinta Tuhan. Itu menjadi tujuan utama kita. Tanpa Allah Roh hadir dalam kehidupan kita, gak mungkin kita bisa seperti itu. Semua orang sudah dikuasai oleh keinginannya sendiri. Amin. Cek wena, kon gak percaya Tuhan ya urusanmu, gak peduli aku. Tapi yang diajarkan dalam firman Tuhan ini, segala tindak tanduk kita, baik untuk anak kita, baik untuk suami kita, baik untuk istri kita, untuk setiap apapun juga, supaya apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kalau sudah untuk Tuhan tujuannya, kita masih ingat-ingat untuk diri kita sendiri apa enggak? Enggak akan. Karena tujuannya hanya untuk Tuhan. Bisa? Bisa enggak bisa? Enggak bisa. Padahal ini sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling bisa menikmati hal ini siapa? Yang paling kalau kita lakukan hal itu, yang paling senang itu siapa? Yang paling bahagia siapa kalau kita lakukan hal itu? Tuhan. Gak. Dengan segala tingkah lakumu, Tuhan tidak akan membuat dia kehilangan kebahagiaan. Gak. Tujuan Tuhan segala sesuatu yang diberikan perintah kepada kita, tujuannya satu, supaya kita bahagia. Tuhan tidak akan terpengaruh kok dengan apapun, karena dia sumber dari segala sesuatu, betul ya? Kalau Tuhan berkata dia sedih, kalau dikatakan dia marah, itu bukan karena Tuhan seperti itu, tapi Tuhan itu memiliki perasaan empati sama kita, tapi tidak akan terganggu perasaan Tuhan apapun juga. Kalau Tuhan bisa terganggu perasaannya, semua kita ini mati masuk neraka. Benar gak? Allah datang di dunia sebagai manusia, dia memberikan hidup bagi kita, dia mau mati bagi kita di kayu salib. Yang terjadi apa? Dia dihina, diludahi, dibunuh. Kalau perasaannya yang main, semua kita masuk neraka enggak? Tapi Tuhan memiliki satu hal apa dalam hidupnya? Dia tidak bisa dirubah dengan apapun juga. Itu kita ingat dengan baik. Kalau segala sesuatu dia perintahkan kepada kita dengan satu tujuan, supaya kita ini menerima kebahagiaan yang absolut di dalam dia. Amin. Tujuannya cuma itu. Tidak boleh curiga yang lain-lain. Kalau curiga yang lain-lain kita masih terbawa di dalam apa? Pada waktu kita manusia pertama kali menerima pencobaan, kamu tidak boleh makan ini, karena kalau kamu makan ini kamu bisa seperti Allah. Berarti Allah takut kesaingan. Sampai sekarang kita punya pikiran kayak gitu, karena sudah kebawa dengan dosa. Apa yang Tuhan perintahkan? Jangan kamu berhutang. Artinya apa? Segala sesuatu yang kamu berikan, yang kamu lakukan hal yang baik, hanya untuk dia, bagi dia segala kemuliaan. Amin. Kalau itu kamu lakukan, kalau ini yang kita lakukan, maka kita tidak akan menghadapi kekecewaan dalam kehidupan ini.
Yang membuat kita paling susah itu apa? Kita kecewa. Bisa kecewa dengan diri kita enggak? Sangat. Tuh, aku kurang opo, kan kayak gitu tuh. Kurang baik ya opo. Kurang ya opo, kurang opo, kurang apa? Kurang apa? Terus menagih dalam kehidupan kita. Tuhan ngajar, kalau kamu mau menghilangkan hal itu, bisa dalam hidup kita? Bisa? Bisa kalau ada roh Allah dalam hidupmu. Kalau nggak ada roh Allah dalam hidupmu, sampai kapanpun tidak bisa. Segala sesuatu manusia itu selalu menghitung. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita tidak akan menghitung. Karena kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, ya, kita tidak akan bisa membayar dia. Amin. Ini diingat dengan baik. Jadi Tuhan ajarkan ini secara sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Jangan kamu berhutang. Kalau kamu memberi, jangan kamu tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Wah, Tuhan itu ngajari hal yang penting dalam kehidupan kita, tapi yang kita hadapi apa? Oh, apa sih? Gak mau tahu aku. Akhirnya suatu saat apa? Banyak kecewa enggak? Aku sudah benar-benar lakukan hal ini loh. Aku sudah kayak gini. Bahkan bisa kecewa sama Tuhan enggak? Bisa. Aku sama Tuhan ini kurang kayak opo. Aku sudah kayak gini. Dihitung semua enggak? Terus kalau dihitung sama Tuhan kembali kayak apa? Kau niku utang nafas sama aku berapa tahun kamu hidup itu? Sak sedotan oksigen itu berapa? Nek tak hitung berapa? Kamu bisa bayar enggak? Allah itu sedemikian luar biasanya dalam kehidupan kita. Dia mengajarkan hal tentang hidup. Dia mengajarkan hal sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Tetapi kita remehkan. Sehingga pada waktu di dalam Yohanes pasal 6 itu, orang-orang dikasih makan sama Tuhan. Dari 5 bakul roti, ya 5 apa? Bakul atau apa? Tidak tahu aku. Ya pokoknya keranjang lah. Dibagikan bisa makan sedemikian orang banyaknya. Semua orang kagum. Wah, ini sumber makanan. Semua orang cari dia. Tapi Tuhan ngomong apa? Bodoh kamu. Kamu cari aku karena kamu nggak tahu sesungguhnya apa yang harus kamu cari dalam hidupku. Kalau cuma soal makanan tok, percuma kamu. Yang harus kamu cari itu apa? Sesuatu yang tidak ada dalam dunia ini. Sesuatu yang harusnya kamu mengerti dengan baik dalam kehidupanmu ini. Akulah sumber air hidup, akulah sumber roti hidup itu. Orang tidak ngerti tentang hal ini, ikut Tuhan. Nah, ini penting. Karena firman Tuhan banyak sekali hal yang diajarkan tentang kehidupan yang harusnya kita mengerti. Wih, ternyata ikut Tuhan itu seperti itu. Masih ingat satu gambaran, bukan cerita, itu sebenarnya sesuatu hal yang terjadi benar setelah saya mati, saya pelajari, bukan sebuah cerita tetapi sesuatu yang terjadi benar di benua di Afrika sana itu. Yang masih ingat tuh, ada seorang yang memiliki panti asuhan yang dia setiap hari berdoa, bergumul untuk membiayai panti asuhannya, dan dia ingin berdoa supaya ada orang yang mampu datang memberi, tapi pada waktu dia diberi, dia gemeter dan dia tolak. Itu saya mikir apa? Secara akal apa? Aneh orang ini, bener gak? Dikasih kan pada waktu dapat itu kan happy ya itu. Gak usah bergumul dalam doa. Tapi ternyata bergumul dalam doa itu ada satu kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan, yang tidak bisa dihargai hanya dengan uang satu tas, bahkan seluruh dunia ini. Yaitu apa? Kenikmatan bersama dengan Tuhan. Amin. Rasanya kayak apa dia bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Merasakan kayak apa Tuhan berbicara dalam hidupnya. Itu yang harganya yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Anak-anak Tuhan semua kalau mengalami hal itu, betapa indahnya. Semua mau enggak seperti itu? Yang mau cuma satu orang. Semua mau apa enggak? Mau. Hari ini cucu saya sakit kena DB. Di RKZ. Tadi malam dia ngomong sama mamanya, anak masih kecil umur berapa tahun itu mumu itu? Oh, aku takut mati lu, malu. Anak kecil bisa takut mati. Dia nangis-nangis. Ya, ada dokter, ada pasti beres, ya toh.
Ya, setiap orang kayak gitu. Tetapi pada waktu kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, ada satu kenikmatan yang Tuhan ngomongkan. Oh, kamu sakit Simon, pada waktu itu gini, gini, gini. Misalkan Tuhan ngomong kayak gini. Pada waktu sakit itu ada satu interaksi dengan Tuhan, rasanya nikmat luar biasa. Mungkin mau kepingin sakit terus bisaan ya, supaya bisa ngomong sama Tuhan. Daripada sembuh, Tuhannya lari. Rasanya enggak mau ketemu Tuhan sulit. Banyak sekali orang yang kayak gitu enggak? Padahal kita belajar firman Tuhan itu sangat luar biasa loh. Diajarkan tentang Ayub kemarin itu. Ayub itu kayak apa posisinya? Orang kaya luar biasa. Tuhan hantam dia habis. Sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Dia tidak ngerti, dia bingung kok pertama kali. Karena apa? Mendengar. Dulu aku mendengar engkau. Mendengar itu artinya apa? Menurut kata-kata orang itu yang dia dengar. Kalau sama Tuhan, kalau dia lakukan aktivitas ini, dia beribadah dengan baik, dia jagai tata cara beribadah, Tuhan pasti tidak akan menghukum dia. Tuhan pasti akan menjagai dia. Kan seperti itu tuh. Sehingga pada waktu dia menghadapi sebuah masalah, teman-temannya ngomong kayak apa? Kamu, paling kamu ada salah sama Tuhan, paling kamu tidak lakukan ini, sehingga Tuhan ajar kamu. Kan kayak gitu tuh. Dulu dia cuma mendengar, seolah-olah Tuhan itu seperti itu. Tetapi pada waktu dia menghadapi situasinya sendiri dalam kehidupannya, dia ngomong apa? Dulu aku cuma mendengar. Tetapi sekarang aku bisa melihat Tuhan. Itu luar biasa itu. Karena melalui apa yang terjadi dalam kehidupannya, dia bisa merasakan Tuhan itu seperti ini loh. Itu iman. Dan itu saya bisa rasakan apa yang dikatakan oleh Ayub itu, pasti dialami juga oleh Rasulnya Paulus. Pada waktu dia dibuang di penjara di Filipi, dia ngomong apa? Bersukacitalah dalam segala hal. Aku gak malu, aku menghadapi ini semua. Bahkan aku didera 39 kali kurang sekali. Terpujilah engkau Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu penderitaan yang dia alami, saat dia bisa merasakan bersama dengan Tuhan, dia bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Aneh. Sama orang dunia dianggap kebodohan, bodoh. Tetapi itu satu hal yang lain. Oleh karena itu, di dalam kekristenan itu bukan agama, tetapi kekristenan itu pengikut Kristus. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Amin. Kalau agama bukan seperti, kalau kekristenan cuma berjalan di dalam agamawis, itu bukan Kristen. Kristen itu benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidupnya. Siapa itu Tuhan? Siapa itu Kristus dalam hidupnya? Setiap saat, setiap hari bisa merasakan baiknya Tuhan. Anak Tuhan mau mengalahkan dosa, tidak akan bisa dalam kehidupan kita dengan segala cara. Hanya satu, ingat kasih Tuhan dalam hidupnya. Memampukan dia untuk melawan kuasa dosa. Agama lain, tidak ada ini. Tidak ada, agama lain apapun juga tidak ada. Bagaimana bisa mengalahkan dosa? Tidak ada, karena apa? Yang dia sembah gak pernah berkorban untuk dia. Yang dia sembah tidak berkorban untuk hidup. Siapa? Kita sebagai anaknya, tidak ada. Tetapi Allah yang kita sembah, dia mati untuk kita, dia memberikan hidup untuk kita. Tanda kasih yang terbesar dalam kehidupan kita. Itu yang akan membawa kita kemenangan. Amin. Itu pengikut Kristus. Tapi sekarang diputar. Semuanya berjalan sesuatu seperti agamawis. Nah, ini saya ditegur melalui firman Tuhan yang selama ini saya baca cuma wah, kemarin Tuhan hantam saya pada waktu di Cangpilis itu. Setelah sampai selesai khotbah, selesai puji Tuhan masih dikasih waktu sekitar setengah jam, saya masih bisa menggebu-gebu seperti hari ini. Masih bisa mantep dikit. Kalau enggak, saya jerit betul-betul itu. Dan setengah jam itu masih eman saya luar biasa. Saya renungkan apa sih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya di dalam Lukas pasal yang
20 ya. Kalau 10 ayat 38 sampai 42. Tentang Marta dan Maria itu loh. Nah ini, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Pada waktu saya baca ayat ini, sebelum peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan saya sendiri, tak baca rasanya biasa-biasa. Itu ngerti? Bahkan ada curiga sedikit, kok aneh ya? Sing satu kan lebih ngoyo toh, ngerti maksudnya? Marta itu kan lebih, wah lakukan aktivitas luar biasa tuh. Gitu? Mungkin pelayanan dia menyediakan apa-apa. Yang Maria cuma sedekap. Ya, dengerno gini gitu. Yang ditegur malah si Marta. Wis gak ngrekenis. Ini males aku artinya opo iki bingung aku kayak gitu. Padahal ini sesuatu yang harus terjadi bagi anak Tuhan. Supaya kita bisa mendengar siapa itu Tuhan, supaya kita bisa berjalan dalam firman-Nya. Apa maknanya ini semua? Waduh. Saya nyediakan khotbah untuk Paskah kemarin itu cuma segini tok. Saya nyediakan khotbah hari ini untuk yang namanya Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, sebetulnya itu 3 lembar ini loh. Saya tulis, saya ringkas jadi 1 lembar. Kita baca dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan yang pasti, perjalanan kemana? Yerusalem. Dia selalu berjalan, dia fokus, prioritas utamanya dia tahu dia harus menuju ke salib. Amin. Dia datang di dunia ini bukan sebagai apa-apa, dia tahu tujuannya. Dia harus datang di dunia, itu dia taat kepada Bapa. Tujuan yang satu dalam hidupnya, bahwa dia ingin memuliakan Bapa melalui hidupnya, yaitu mati di kayu salib. Amin. Tujuan kita apa sekarang? Kita lari ke sana dulu. Ketika Yesus bermurid-muridnya dalam perjalanan, setiap kita dalam kehidupan ini pasti menghadapi sebuah perjalanan. Kita sebagai anak Tuhan, tujuan kita hidup apa sekarang? Masih tetap seperti lama? Atau kita memiliki tujuan yang lain? Tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta ini mungkin sebagai seorang yang bukan lebih berkuasa, tetapi ya seperti Cik Bingbing gitu loh. Kalau di rumah ya mungkin ya, yang bisa mengetahui jadi makan apa semua, beres semuanya, luar biasa semuanya. Ya, terus perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, mulai Cibing-bing yang gudumel ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa ini sih? Maknanya apa sih dalam kehidupan kita? Saya alami ini. Kalau kita cuman berkata, ya pada waktu itu kok Titi sibuk dengan apa? Kepanitiaan, lari sini, sehingga tidak mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Gitu toh? Amin. Tapi bukan cuma itu tok. Kalau cuma itu tok ya selesai, kita tutup aja, kita pulang. Ayatnya kalau cuma ngomong kayak gitu enggak. Coba kita selidiki. Mulai kita selidiki di dalam psikologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini manusia kayak apa sih sekarang ini? Apa yang kita anggap benar dalam otak kita sih saat ini? Coba kita mulai berpikir. Saya tulis ya. Karena kita udah dirusak pikiran-pikiran kita dengan keadaan zaman. Yaitu apa? Zaman produktivitas. Kita ini sekarang semua orang zaman produktivitas gak?
Orang yang tidak produktif rasanya ya apa? Orang itu kan kayak gini tuh. Minggir orang itu. Segala sesuatunya yang harus ada dalam pikiran kita ini adalah orang yang berproduktif. Produktif itu orang yang aktif, orang yang bisa menghasilkan sesuatu. Salah? Betul? Nah, kita mulai mikir. Kita saat ini berpikir dalam kehidupan kita selalu berpikir kepada hal yang seperti ini enggak? Orang yang produktivitas itu adalah orang yang betul. Dan kita sudah tidak bisa mengatur hal prioritas yang harus tetap ada dalam kehidupan kita. Hal utama prioritas apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Sekarang yang ada dalam pikiran kita itu cuma satu. Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini, yang berdaulat itu adalah diri kita sendiri. Kita yang berhak untuk memilih apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena untuk seorang yang produktivitas itu selalu ya dikuasai dengan apa? Memilih apa yang harus dia lakukan. Padahal di dalam kehidupan kita ada satu hal yang penting. Kita tidak bisa memilih mau atau enggak, karena harus diingat satu. Kita hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi karena kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu enggak bisa kita memilih mau dilakukan atau enggak dilakukan. Enggak boleh. Tetapi firman Tuhan itu mau enggak mau harus diprioritaskan. Tetapi karena sudah menjadi satu kebiasaan kita, itu tergantung dari hidup kita sendiri. Yang terutama pokoknya dalam kehidupan ini, kita adalah orang yang produktivitas kita harus kuat. Tanpa disadari, segala sesuatu yang kita pilih itu, yang ada di dalam otak kita, itu adalah satu hal yang pasti benar. Ini sudah nempel di dalam otak kita. Saya kasih contoh. Di dalam kita beribadah, apakah yang setiap kita lakukan di dalam kehidupan kita beribadah itu karena prioritas atau karena kita memilih? Kalau prioritas, sesuatu yang sudah menjadi prioritas dalam kehidupan kita, itu kita tidak bisa milih. Prioritas itu sesuatu yang utama. Saya kasih contoh ya. Kamu nggak akan bisa memilih aku makan atau tidak makan. Di dalam hidup ini kita harus makan. Betul loh, nggak usah diamini itu. Kamu nggak bisa ngomong, aku tidak mau makan, tidak apa-apa. Nggak bisa. Aku harus tidur. Nggak bisa kita ngomong, aku nggak tidur, nggak apa-apa. Ya kalau nggak tidur 1 hari nggak apa-apa, kalau nggak tidur seminggu ya apa? Itu prioritas, manusia harus istirahat, manusia harus makan. Itu nggak bisa. Demikian juga kebenaran firman Tuhan yang harus ada bagi anak Tuhan. Kalau kita memang anak Tuhan, itu sudah merupakan satu prioritas dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa ngomong aku mau melakukan atau enggak. Nah, firman Tuhan yang kita lakukan itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Ini harus penting juga. Firman Tuhan yang kita lakukan itu dasarnya apa? Karena banyak sekali orang berpikir kebalik.
Kebaliknya kayak apa? Coba kita lihat sekarang Marta. Kembalikan ke Marta tadi. Ketika Yesus dan murid berjalan, seseorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta apa? Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, sibuk sekali melayani. Dikira dengan dia apa? Dengan melayani Tuhan, dengan melayani, dengan beraktivitas macam-macam, nanti Tuhan akan tahu siapa dia. Nanti Tuhan akan memberikan sesuatu sebagai imbalan di dalam pelayanannya. Sehingga dia protes sama Tuhan, dia datang sama Tuhan, dia ngomong apa? Tuhan, ini loh, aku sudah lakukan hal ini semuanya. Tapi saudaraku Marta ini kayak gini, marono. Tapi Tuhan ngomong apa? Kamu sibuk dengan pikiranmu sendiri, apa yang dilakukan Marta itu sudah betul. Artinya apa? Wah, saya dapat ini, saya luar biasa sekali, senengin luar biasa sekali saya. Mau tak kasih eman-eman tapi rasanya. Apa yang Marta lakukan itu satu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, mengiringi dia. Banyak orang yang salah. Datang di hadapan Tuhan dengan cara melakukan aktivitas gereja secara luar biasa dulu. Mau sebagai WL, mau sebagai apa, mau melayani apa dengan sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan, baru nanti kita merasakan nanti Tuhan akan memperhatikan kita. Betul? Salah. Yang pertama, kesalahan apa kalau kita lakukan hal itu? Spirit kita salah. Benar tak? Yang benar bagaimana? Mendengar dulu seperti Marta, siapa itu Tuhan. Ingin mengetahui dulu siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Setelah tahu, baru dia melayani. Amin. Tapi kita dalam kehidupan kita kayak apa? Kita merasakan, sekarang kita sudah kenal Tuhan pun kita merasakan apa? Kita suka kebawa dengan apa? Dengan apa yang terjadi di dalam orang-orang temannya Ayub itu. Tuhan itu rasanya, kalau kita sudah melakukan aktivitas, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, baru nanti dia mau bergerak untuk memberikan sesuatu untuk kita. Padahal kalau kita mengenal, kalau kita mengetahui siapa itu Tuhan dalam hidup kita, dia sudah memberikan segala sesuatu untuk kita enggak? Karena kita bisa baik pun, kita bisa melayani pun, itu karena Tuhan loh. Amin. Jangan kita berpikir, kalau aku melayani dengan sungguh-sungguh, aku seperti ini sungguh, nanti engkau baru memberikan imbalan kepada aku. Hal itu yang Tuhan tegur di dalam diri Marta. Saya pun seperti itu pada waktu itu. Aku tujuannya kan untuk Tuhan. Saya lari sini supaya acaranya jadi bagus. Nanti Tuhan pasti saya dikasih hikmat. Nanti saya bisa bicara enak. Iso. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Kita harus benar-benar selalu mendengarkan dia dulu. Kita ingin tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita selalu bersama dengan dia. Jangan kita berjalan dulu dan kita berharap setelah kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, baru Tuhan berbicara sama kita. Salah. Tuhan tidak ingin anaknya seperti itu. Tuhan ingin anaknya kenal dia dulu. Mendengar apa yang dia ingin sampaikan. Mengetahui. Sekarang tapi jangan juga kita nanti di rumah, Tuhan kamu ngomong apa Tuhan? Aku ngomong ono Tuhan. Tuhan ngomong, ikut aku ke surga sekarang. Bukan seperti itu.
Tetapi melalui firman Tuhan. Banyak sekali dia berbicara dalam kehidupan kita supaya kita bagaimana. Hal-hal yang penting itu loh, kayak tadi. Kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri, kamu jangan berhutang. Hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kalau kita sudah lakukan itu semua. Dan kita rasakan betul, waduh, aku sekarang kok gak bisa kepahitan. Kenapa ya? Karena mulai sekarang aku sudah lakukan hal yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Ngerti maksudnya ya? Dia berbicara terus. Waduh, kalau itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa berterima kasih sama Tuhan enggak? Waduh, Tuhan terima kasih. Tanda kita berterima kasih sama Tuhan ya apa? Kalau perjanjian lama dulu ya memberikan persembahan, ucapan syukur, memberikan apa. Tetapi kalau sekarang apa? Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itu ibadahmu yang sejati. Gereja dibalik lagi. Kalau kamu merasakan Tuhan baik sama kamu, kalau Tuhan merasakan sudah memberikan sesuatu untuk kamu, ditekankan apa? Kembalikan apa menjadi hak Tuhan, perpuluhan. Kembalikan sebagai hak Tuhan, kamu kasih ucapan syukur. Bukan. Itu kalau kamu lakukan boleh, gak masalah. Tanda kamu berterima kasih. Tapi sesuatu yang harus kamu berikan kepada Tuhan apa? Hidupmu. Sebagai persembahan yang kudus, yang hidup di hadapan Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Itu yang Tuhan inginkan. Kok bisa kita rasakan gitu? Kalau kita tidak pernah merasakan firman itu hidup dalam hidup kita, gak mungkin kita bisa kayak gitu. Gak mungkin kita bisa taat, gak mungkin kita bisa setia, gak mungkin kita bisa melayani Tuhan. Mungkin bisa, tapi tujuannya salah lagi gak? Salah. Tujuannya apa? Aku mau setia sama Tuhan, aku mau lakukan ini, nanti supaya Tuhan apa? Sakno sama aku dan memberikan. Tuhan ngomong apa? Ini toh, kalau sudah kayak gitu, kalau kita lakukan hal itu akhirnya capek dewe enggak? Capek dewe ngerti? Mulai kita banding-bandingkan, yo mulai aku ngejeram sampai awakku kayak gini, keringetan setengah mati, ya toh? Saya cuma gini-gini, tok dak kenton-kenton. Harusnya aku lebih banyak. Mbok drum kan lebih berat toh. Itu enggak mau kalah. Aku risiko lebih gede. Main bass. Bassnya pedot naik mataku bisa buta. Ya, mulai ngomong enggak karu-karuan semuanya. Harusnya Tuhan lebih memperhatikan aku. Enggak bisa kayak gitu. Tidak mau kalah. Saya teriak-teriak sampai entek. Ya, mau jadi apa semuanya kayak gitu? Tuhan ngomong apa? Kamu semua kata kasih nafas kali. Kan bukan kayak gitu. Tapi menyadari, bisa menyadari di mana kalau Tuhan sayang sama kita. Kalau kita coba memikirkan kayak seperti tadi, aku mengasihimu Tuhan, aku cinta sama kamu Tuhan. Satu gambaran yang saya sering katakan dan saya renungkan dalam kehidupan saya. Saya bisa mengasihi tajik saya ini. Saya mengasihi dia, terus terang ngomong. Karena dia dalam kehidupannya sama saya ada satu hubungan yang dekat. Nomor satu, kalau saya makan gantek tak kasih dia bisa no. Mulai kecil karena kalau enggak mama saya marah toh, mesti ditekno. Ping, dia saya ngabis no. Gak jiji ada entek sampai sekarang loh, sampai tuwek. Dia enggak tahu aku setiap udah sikat gigi tak kasih dia dimakan. Ada satu hubungan yang baik. Dia selalu sama saya. Kalau saya sakit, wah dia kayak apa kayak. Ada satu hubungan yang baik. Ada satu perasaan yang baik. Dia demikian juga sama saya. Mama saya sama saya. Saya sama mama saya sama papa saya. Gak pernah pada waktu mama papa saya pada waktu masih hidup, saya ingat-ingat mama papa saya tuh saya nangis. Kalau lah lucu ya. Pada waktu mama papa saya masih hidup. Tapi pada waktu mama papa saya nggak ada. Saya diam aja, saya bisa merasakan kebaikannya mama papa. Gak kuat saya nangis-nangis sendiri. Bisa terjadi gitu kayak apa? Karena ada satu hubungan kasih. Nasihatnya dia, dan pada waktu saya mungkin mau ngomong sama saya enggak mangkel mau ngomong sama siapapun enggak bisa ngomong sama mama saya.
Mama saya mulai pesta gini-gini, dia ngomong, wah hati saya tenang. Itu sekarang nggak bisa saya temuin lagi karena dia sudah di surga. Itu yang membuat saya rindu dan saya mulai menangis. Sedangkan kita sama Tuhan, kita tidak pernah ketemu. Kapan kita pernah hubungan sama Tuhan? Ya kecuali pendetanya yang aneh itu di surga, cak kopi sama Tuhan. Duduk, orang dua minum kopi. Di surga sih bikin kopi sopo gitu loh. Saya masih dengar dulu khotbah, dia dibawa ke surga, minum kopi, di sebelahnya ada faksimil keluar, perbuatannya orang-orang. Loh, stromnya di mana gitu loh. Itu kan orang aneh-aneh. Tetapi hubungan kita, saya mau selidiki kembali. Mana saya bisa mengasihi kamu Tuhan? Pada waktu Yesus disalib, mungkin Petrus bisa melihat dia disalib, dia kesakitan, dipukul apa. Tapi kalau kita melihat cuma di film, gitu tuh. Hubungan kita sama dia kayak apa? Kita tidak pernah ngomong secara audible dengan dia. Kita tidak pernah bercengkraman. Tapi dia berkata kepada kita, kalau kita mau benar-benar sama dia, kita harus mengasihi dia. Tanpa mengasihi dia, jangan mungkin seorang itu mau memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, omong kosong. Kayak apa caranya kita bisa benar-benar mengasihi dia? Itu saya bertanya sama Tuhan. Dalam hidup saya sendiri, Tuhan kamu gak adil Tuhan. Saya berani ngomong kayak gitu loh. Aku manusia yang biasa Tuhan. Kamu memang memberi aku kasih karunia Tuhan. Tapi caranya kayak apa supaya aku itu bisa mengasihi Engkau? Kalau aku sama tajiku jelas, makan ganteng tak kasih dia. Tapi aku sama Engkau kayak apa Tuhan? Apa yang kamu lakukan sama aku? Loh ya kamu mati bagi aku itu cuma ngomongan semua di sini. Tuhan ngomong, berbahagialah engkau yang gak melihat tapi percaya. Loh ya aku gak lihat tapi aku mau percaya kayak apa hal ini Tuhan? Secaranya itu kayak apa? Saya ini orang paling mokong loh. Mau seperti itu. Berani ngomong kayak gitu. Untung saya gak disikat sama seperti Tuhan seperti Ayub loh ya. Badan saya gak dibuat kudis, ngerti maksudnya? Ya toh? Dan saya gak mengalami itu semua. Tuhan tegur saya melalui firman-Nya. Melalui kejadian kemarin. Waduh Tuhan. Ampun aku Tuhan. Coba aku datang sama Engkau. Aku merenungkan. Dan Kau berkata, kamu ngomong gini. Firman Tuhan itu yang kamu renungkan tuh kayak gini. Dia bisa memberikan kilas balik kepada otak saya. Dia berbicara. Pada waktu di atas mimbar, saya lihat orang itu seperti yang gak peduli tua, gak perlu hebat kayak apa. Saya akan menegur dia dengan kuat. Tapi kemarin itu tidak ada kekuatan sama sekali. Itu saya bisa merasakan, wah luar biasanya Tuhan itu. Satu. Yang kedua, dia mulai berbicara terus sama saya. Bagaimana hubungan Tuhan itu kepada kita? Bagaimana kita bisa merasakan kasih-Nya? Bagaimana supaya bisa ngasih dia? Mulai kita renungkan. Kita semua pernah merenungkan enggak? Kalau tanpa Tuhan kita ini tidak bisa hidup. Pernah? Apa buktinya? Renungan apa yang kamu renungkan? Kalau kamu berpikir kalau enggak ada Tuhan kamu enggak bisa hidup. Iya kok Titi. Aku kalau coba enggak ada Tuhan hari ini aku sudah bunuh diri. Karena apa? Aku mangkel sama suamiku. Itu cuma psikologi, bukan seperti itu. Kita bisa merasakan benar-benar. Karena firman Tuhan ngomong toh, manusia hidup bukan karena roti, tapi karena firman Tuhan. Amin. Benar-benar gak merasakan firman Tuhan, tanpa firman Tuhan kita tidak bisa hidup? Apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini? Buktinya yang main bass itu tambah lemu kok. Apa yang kita rasakan? Tanpa firman itu kita gak bisa hidup. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Melalui firman itu loh kita bisa tahu siapa itu Tuhan. Kasihnya kayak apa. Banyak hal yang dia ingin katakan. Dan kita bisa merasakan kalau kita benar-benar bisa menghayati dengan baik. Amin. Salah satu contoh, halnya manusia itu repot ya. Belajar firman Tuhan, yang dicari cuma hanya kepentingan badan itu loh. Kayak apa caranya, keinginannya bisa tercapai.
tapi tanpa memikirkan sesuatu yang penting di dalam kehidupan rohaninya ini loh, yang penting. Betul-betul tahu enggak? Kita benar-benar bisa berjalan sama dia kalau kita benar-benar mengasihi dia. Dan bagaimana kita bisa mengasihi dia kalau kita tidak kenal dia? Bagaimana kalau kita kenal dia kalau kita tidak merasakan bahwa kasihnya itu sudah begitu besar dalam kehidupan kita? Kalau kita cuma ngomong dia mati bagiku di kayu salib. Oke, tapi dalam praktek kehidupan kita itu apa? Faedahnya salib dalam kehidupan kita itu apa? Salah satu, di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Yesus mati di dalam kita. Supaya apa yang tidak mampu dilakukan Taurat, itu telah diselesaikan di kayu salib. Apa artinya itu? Wah, ini dalam sekali nih. Kalau kita tidak ngerti ini dengan baik, kita tidak akan tahu siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging. Maksudnya ngerti sih hukum Taurat? Hukum Taurat itu kan kita tahu semua. 613 hukum loh. Semuanya itu yang dikembangkan toh. Aslinya hukum Taurat itu kan 10 hukum Taurat toh. 10 hukum Taurat itu diturunkan Allah kepada manusia. 10 hukum Taurat itu diberikan kepada kita supaya kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Amin. Tapi karena manusia ini licik, dia buat menjadikan 613 hukum. Allah menolak hal itu? Enggak. Allah enggak menolak hal itu. 613 hukum itu Allah oke. Karena 613 hukum itu salah dalam hukum manusia? Enggak ada di dalam hukum Taurat itu yang berkata, ayo kamu berzina boleh, enggak ada. Ayo kamu membunuh boleh, enggak ada. Ayo kamu rampok boleh, enggak ada. Larangan-larangan. Tapi dari 613 hukum itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena 613 hukum itu dibuat oleh manusia. Sehingga kalau yang buat manusia bisa dilakukan oleh manusia enggak? Bisa, salah satu siapa? Salah dua lah, bukan satu dua orang yang sudah bisa lakukan di dalam firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan ini dinyatakan bahwa dua orang itu sudah melakukan hukum Taurat itu. Siapa? Satu, Rasul Paulus. Aku tidak bercela. Aku telah melakukan hukum Taurat itu semuanya. Betul loh? Dalam hal hukum Taurat aku tidak bercela. Itu dia tidak ngomong tok loh. Ngerti maksudnya? Tapi hukum Taurat yang dibuat secara manusia. Hukum seremonial itu loh, 613. Juga seorang pemuda yang kaya itu loh. Kamu sudah melakukan itu semuanya? Sudah. Tapi satu hal, mereka lupa. Tapi Rasul Paulus akhirnya tahu dong, sadar dong, bahwa hal yang utama, yaitu hukum Taurat itu bukan di situ, tetapi 10 hukum yang diberikan kepada manusia. Gak bisa, daging gak mampu lakukan. Yaitu apa? Dalam hal apa? Satu, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Betul ya? Wah, siapa yang bisa lakukan ini? Siapa bisa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kita melakukan segala sesuatu itu pakai akal budi enggak? Pakai loh, minum itu pakai akal budi enggak? Minum enggak pakai akal budi enggak masuk di mulut, siram dong di kepala. Ngerti? Ya, makan kalau nggak pakai akal budi masuk di hidung. Maka dari itu arek kecil ini masih bayi, ya kasih ono susu lah dimasuk di kupingi. Ya, jadi bisakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Kita makan ini untuk Tuhan, untuk Tuhan ya. Cireng itu untuk Tuhan. Babi yang minyak-minyakan enak itu untuk Tuhan. CP, jeroan untuk Tuhan? Ya kalau dikit enggak apa-apa ya. Kalau enggak ada orang ya. Makan dalam hal makan aja kita sudah salah.
Diingatkan bahwa tubuhmu adalah baitku, jaga itu. Sudah salah semua tuh. Apapun juga kita sudah salah. Membesarkan anak untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, atau untuk kepuasan diri sendiri, nggak bisa. Maka dari itu dibuat supaya bisa oleh hukum Taurat, orang-orang itu dibuat jadi 613 hukum, sehingga cara minum, tangannya kayak gini supaya nggak salah, itu diajarkan semua itu di dalam kitab imamat itu. Apa yang Tuhan maksud seperti itu? Bukan caranya, tapi otaknya ini loh, spiritnya ini loh. Apakah benar-benar untuk Tuhan? Ngerti maksudnya? Nggak ada seorang pun yang bisa. Karena apa? Daging itu menuntut. Ngerti maksudnya ya? Nggak berdaya oleh daging. Telah dilakukan Kristus di kayu salib. Kenapa saya ngomong telah dilakukan Kristus di kayu salib? Perkataan ini ada kayu salibnya? Nggak ada. Tetapi dikatakan apa? Dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Gitu? Yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Artinya Tuhan berdosa? Enggak. Artinya apa? Anak Allah sendiri dalam daging menjadi manusia yang berserupa dengan manusia. Ngerti ya? 100% manusia. Yang dikuasai oleh dosa itu manusia, tapi Kristus tidak, karena dia memang dia manusia 100%, tetapi dia bukan dari seorang laki-laki, tapi dari Allah Roh Kudus. Ini jelas sekali. Tujuannya apa? Dia datang di dunia sebagai manusia, memberikan hidup bagi kita, supaya kita ini loh, yang harusnya berdosa, yang tidak bisa, untuk bisa gini ya, manusia kita ini dengan kekuatan kita sendiri gak mungkin kita bisa mengalahkan dosa, gak mungkin. Tapi Kristus, ya, Kristus mati bagi kita di kayu salib, dosa dikalahkan. Nyata, amin. Dampaknya apa? Efeknya apa dalam kehidupan kita? Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus itu mati bagi kita. Kok bisa berdampak Pak, untuk kita ini di mana? Ayat ini loh. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya. Berarti kita gak berdaya karena dosa toh. Benar ya? Dosa tidak bisa dikalahkan dengan kita toh. Itu telah dilakukan Yesus di kayu salib dan dosa itu sudah dikalahkan. Dampaknya dalam kehidupan kita sendiri, kita bisa mengalahkan dosa itu enggak berarti. Bisa, karena dosa sudah dikalahkan toh. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita harus sadar. Apa yang nggak bisa kita lakukan, itu telah dilakukan Yesus di kayu salib. Berarti kita pun bisa dengan caranya apa? Mengingat bahwa dosa itu betul-betul sudah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Berarti kita harus mampu. Caranya kayak apa? Mengingat Dia. Mengingatnya kayak apa? Saya kasih ilustrasi lagi tuh. Untuk yang nggak mampu kita bereskan, kalau kita nggak mampu bereskan, harusnya kita yang dihukum enggak? Kita kan nggak bisa membereskan dosa ini toh. Satu dosa ini toh. Dosa apa? Di dalam hidup ini dosa apa yang nggak bisa kamu bereskan? Dosa apa? Pertanyaan saya apa? Gak usah dijawab, ya. Dosa apa bentuknya yang tidak bisa kita bereskan? Sudah dibereskan Yesus gak di kayu salib? Kalau kita ingat itu, kita bisa ngelawan gak dosa yang gak bisa kita bereskan dalam hidup kita ini? Bisa gak? Bisa, tetapi kita bisa jatuh lagi gak?
Setelah kita jatuh, Tuhan ngomong kayak apa? Kalau kamu jatuh, kamu minta ampun, tak ampuni enggak? Tapi jatuh terus, berarti kurang ajar kamu. Itu loh kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus mati di kayu salib, kita nggak bisa melawan kuasa dosa itu. Siapa yang jadi percontohan kita? Siapa yang jadi barometer kita untuk berpikir seperti itu? Nggak ada dalam otak kita. Ngerti maksudnya? Agama lain nggak ada. Dia melawan satu dosa yang menggerogoti dirinya, ya. Dia akan berusaha dengan kekuatannya dia sendiri enggak. Dia akan bertapa, dia akan mungkin dia tahu bocor apa wis dilakukan semua untuk bisa mengalahkan kuasa dosa itu. Bisa? Enggak bisa. Enggak akan bisa sampai kapanpun juga. Begitu dia lepas, dia hancur. Tetapi kita kesamaan dengan Kristus. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, kita minta ampun, Tuhan mengampuni dan Tuhan memberikan kekuatan sama kita. Caranya apa? Diingatkan terus melalui kuasa rohnya. Ini satu hal yang harus ada dalam pikiran kita loh. Itu karya salib yang terbesar. Amin. Yang berdampak dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada dampaknya seperti itu, wow, aku ini yo orangnya keras. Kekuatan dosa ini gak mampu aku lawan, gak bisa. Saya ngomong kan bisa siapa? Sampai mati pun kamu gak bisa ngelawan kuasa dosa itu. Tapi kalau kamu ngaku gak bisa, kamu percaya sama Yesus, dan kamu tahu untuk itu dia mati di kayu salib, kamu diberi satu kekuatan, kemampuan untuk bisa melawan kuasa itu. Caranya apa? Ingat akan kasihnya dalam hidupmu. Amin. Tanpa itu gak mungkin bisa. Saya ketemu dengan salah seorang pegawai saya, dia perokok berat. Dia rokokan, dia ngomong mulai umur 12 tahun dia sudah mulai rokokan. Setelah saya renungkan dia menemui saya, Pak Titi, setelah saya dengar berapa kali renungan sama Pak Titi ini, ya saya sekarang tahu rokok itu tidak baik. Caranya kayak apa Pak, supaya saya bisa lepas dari rokok Pak? Kalau kamu tanya caranya, sampai mati kamu gak bisa. Kamu tetap kecanduan. Tapi kalau kamu menyadari, rokok gak baik, bukan secara tubuhmu saja, pikiranmu saja. Tapi kalau kamu menyadari, untuk yang gak bisa kamu lepaskan itu, Yesus mati bagi kamu. Supaya kamu bisa lepas dari hal itu, kamu pasti bisa lepas dalam rokokan itu. Untuk hal itu loh. Hal yang sepele itu loh, rokok itu loh, dia mati di kayu salib. Amin. Untuk hal yang sepele itu loh. Aku ini selalu suka bohong Pak. Sulit aku gak bisa melepaskan bohong itu. Untuk hal yang bohong itu loh, dia mati di kayu salib. Kalau kamu ingat itu, kamu perlahan-lahan pasti dibetulkan oleh Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ingat itu. Kita ini manusia yang nggak langsung instan. Sampai kapan itu akan terjadi? Tuhan proses sampai kamu nanti dipanggilnya. Tetapi tandanya, kalau orang di dalam Tuhan, pasti dia jatuh dan bertobat. Dan pertobatan itu terus sampai dia mati. Amin. Pertobatan itu bukan karena menyesal, tapi pertobatan itu benar-benar mengetahui kasih Tuhan terbesar dalam hidupnya. Amin. Itu harus hadir dalam kehidupannya. Marta ini juga demikian. Dia berpikir dengan dia melakukan kegiatan macam-macam yang seperti itu, Tuhan akan mengetahui dia. Enggak. Tuhan ngomong apa? Salah kamu Marta. Apa yang dilakukan Maria itu betul. Dia datang, dia menghampiri aku dulu. Dia mendengar apa yang aku ajarkan. Setelah dia mendengar itu semuanya mengenal aku dengan baik, baru dia melakukan aktivitas. Amin. Gak boleh terbalik. Kita harus tahu siapa itu Tuhan dulu. Kita mengerti siapa Tuhan itu. Baru kita melakukan aktivitas untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan aktivitas itu bukan supaya Tuhan memberi kepada kita, tapi kita sudah diberi oleh Tuhan. Ini yang ingin Tuhan
gambarkan di dalam Lukas pasal 10 tadi ya, ayat 38 sampai 42. Sehingga dia ngomong apa? Marta, Marta, kamu sibuk dengan kekhawatiranmu sendiri, yang macam-macam itu. Tetapi dengan kesibukanmu itu, nanti kamu akan kecewa, gitu loh. Karena apa? Kamu mulai menghitung, itu duduk enak ya, aku sibuk, itu kok seperti ini. Karena dia hitung semuanya. Tetapi Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, kita tidak akan hitung-hitung itu. Ada orang yang mungkin ya, melayani Tuhan, hitung-hitung seperti itu karena sibuk dengan pikirannya sendiri. Sibuk dengan apa yang dia inginkan. Tapi dia nggak tahu makna melayaninya. Coba dia benar-benar merasakan pelayani Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi dia. Dia tidak akan lakukan hal itu dalam kehidupannya. Ini penting, ini makna Injil sesungguhnya dalam kehidupan kita. Jadi di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang 38 sampai dengan 41 42 itu ya. Itu satu hal yang indah yang harus ada di dalam kehidupan anak Tuhan. Kenal dia dulu, dekat sama dia, mendengarkan suaranya, baru melakukan aktivitas. Tuhan tidak anti dengan melayani. Kalau semua nggak usah melayani, semua cuma duduk dengar firman Tuhan, repot, nanti tidak ada yang main musik, tidak ada yang main apa semua. Tapi sekarang kebalik, main musik, WL semuanya, dalam mengerti firman Tuhan, sudah layani itu dikira sudah melayani Tuhan. Enggak. Yang terjadi kenapa? Orang main musik, WL singer, saya yang paling repot. Di dalam setiap mengadakan event-event kayak pasca atau apa, itu yang paling repot dengan apa? Pemain musik, pemain apa semua, WL singer apa. Karena apa? Pusti gotok-gotokan. Wah, aku sudah belani kayak gini, aku capek, aku gini. Banyak. Karena apa? Makna pelayanannya masih belum benar di hadapan Tuhan. Coba makna pelayanannya benar. Wah, satu dengan yang lain saling menumpang. Satu dengan yang lain satu kekuatan. Karena apa? Tujuan pelayanannya sudah benar di hadapan Tuhan. Betul ya? Ini yang harus jadi moto daripada kita melayani Tuhan dengan benar. Kalau enggak, ya kita masih jadi Marta. Mau jadi Marta, mau jadi Maria? Jadilah dirimu sendiri. Terpancing lagi. Nanti Yoyo jadi Marta kan pulang jadi lucu saya. Ya, jadilah dirimu sendiri. Tetapi dengan prinsip spirit yang Maria miliki. Ya, amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Betapa luar biasa dan nikmat akan setiap kebenaran firman